Kota Makassar memulai babak baru setelah pemerintah pusat menurunkan status ke zona oranye karena dianggap menunjukkan hasil baik dalam penanganan COVID-19. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang telah bekerja sejak April 2020 berubah menjadi Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Posko induk yang selama ini berada di area khusus kini juga dipindahkan di salah satu bangunan yang menjadi bagian rumah jabatan Wali Kota Makassar. Kota Makassar berubah menjadi zona oranye setelah sejumlah indikator seperti positivity rate dan angka reproduksi atau nilai RT menunjukkan hasil lebih baik. Angka ini didapat dari tes swab massal yang diadakan sebelumnya. Pekan ini angka positivity rate Kota Makassar sebesar 4,6%, yang berada di bawah angka toleransi dari Badan Kesehatan Dunia WHO, yaitu 5%. Total jumlah kasus di Kota Makassar hingga 29 Oktober sebanyak 9.419 kasus positif dan total 5.168 suspek. Pertambahan selama sepekan antara 24 hingga 29 Oktober ini berkisar 1 hingga 45 kasus harian, di mana pertambahan harian di 29 Oktober hanya terdapat 3 kasus. Pada bulan September pertambahan kasus bisa mencapai lebih 100 kasus per hari. Total tingkat kesembuhan di Kota Makassar mencapai 7.955 orang atau 84,5%, serta yang meninggal dunia sebanyak 291 orang atau 3,1%. Ada beberapa indikator yang diukur, misalnya positif rate-nya, RT-nya. Jadi ini yang dilakukan, yang diolah datanya oleh tim ahli epidemiolog. Dari data-data yang ada diolah, kemudian nanti dia ditentukan bahwa ini sudah masuk ke zona ini. Ada beberapa indikator. Dan itu memang ada indikator resmi yang ditetapkan. Memang akhir-akhir ini tingkat kesembuhan pasien tinggi dan cukup tinggi. Meski berada di zona yang lebih baik, akhir pekan ini Kota Makassar mengantisipasi banyaknya kerumunan warga yang akan menikmati hari libur panjang. Pemerintah kota mengingatkan warga untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya lonjakan kasus pasca libur panjang. Masyarakat diminta tidak terlena menghadapi momen libur panjang dan tetap mengutamakan kesehatan masing-masing. Memang ini dalam rangka hari libur ya, hari raya ini memang ada surat edaran Menteri Dalam Negeri ya lebih fokus untuk bagaimana menghadapi masa libur ini. Ada ketentuannya di situ. Bagaimana Forkopimda itu membackup pemerintah kota. Tapi khusus ini yang menghadapi hari libur, hari raya besar. Khusus di Kota Makassar mungkin ada imbauan kepada warganya selama libur panjang ini seperti apa? Oh iya, saya kira kalau berlibur, orang kan berlibur itu bukan berarti harus kemana-mana kan. Kita bisa berlibur menikmati di rumah juga atau ke rumah keluarga, tidak berarti harus ke tempat yang kerumunan-kerumunan. Masing-masing kita bisa menghibur diri ya dengan cara kita masing-masing dan tetap harus memperhatikan masalah kesehatan kita. Jadi kalau saya himbau ya mari kita menikmati hari libur ini dengan santai, dengan senang hati, tapi tetap memperhatikan kesehatan kita masing-masing. Walau jumlah kasus yang ditemukan semakin menurun, namun kesadaran warga masih menjadi kunci utama dalam mengurangi penyebaran virus corona masih kurang. Ahmad Samsudin, Makassar, Sulawesi Selatan.